Allah yang sungguh baik bagi kita. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hati kami selalu terhubung kepada-Mu Bapa. Untuk segala hal yang boleh kami alami, biarlah kiranya kami boleh mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami hanya mau membawanya kepada-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dengan segenap hati Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Selalu melekat padamu Tuhan. selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu, kita bersama-sama menyembah Allah yang Maha Kudus. Mari kita sembah Allah yang agung, Bapa yang mulia. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan disembah di dalam seluruh hidup kita. Biarlah kita menyembah-Nya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ajar kami Tuhan, bawa kami untuk mampu menyembah-Mu Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Biarlah kita hanya hati kami terangkat kepadamu. Kami boleh terus terhubung kepada Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang mampu memberkati kami, bahkan menuntun kehidupan kami. Banyak hal yang boleh kami lalui Tuhan, tapi biarlah kiranya hati kami terus terhubung kepadamu, terus menyembah-Mu Tuhan.
Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa itu, Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami, mampu menuntun kami, mampu membawa kami. Kiranya membawa kami Tuhan untuk boleh merasakan hadirat Tuhan, membawa kami terus untuk semakin Tuhan Yesus terhubung kepada Tuhan. Karena kesanggupan kami, kemampuan kami adalah pekerjaan Allah yang sungguh luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan hati kami tetap menyembah-Mu. Apapun boleh ada Tuhan Yesus, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami hanya mau berkomitmen untuk terus menyembah-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan untuk semakin lagi Tuhan Yesus lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami terhubung kepada-Mu. Pergumulan permasalahan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tapi biarlah kiranya itu tidak menghalangi sukacita kami, hati kami untuk datang menyembah-Mu. Karena ketika kami datang menyembah-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, bahkan kesegaran hati, pikiran yang boleh Tuhan taruhkan bagi kami. Allah sungguh hebat, Allah yang luar biasa. Kami terkagum kepada-Mu Tuhan. Kami mau terhubung kepada-Mu. Dipuji dan diagungkan Sang Pemilik Firman, dan Engkaulah ditinggikan Sang Pemilik kehidupan kami. Dan terima kasih, Engkau akan terus menghubungkan diri-Mu kepada kami melalui firman dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami akan siap menerima firman-Mu karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau memberikan kami keyakinan bahwa firman ini adalah kekuatan-Mu yang sanggup mengubah, menolong, dan membarui hidup kami hari lepas hari, sehingga manusia batinia kami semakin dibaharui hari lepas hari sampai Tuhan Yesus memanggil kami. Terima kasih Tuhan, permuliakanlah diri-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang diberitakan dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin sedikit dikecilkan aja bang, mic-nya minta tolong dikecilkan, agak feedback ke saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Bagian firman Tuhan ini mari kita baca secara berganti-gantian.
Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang kedua hingga kita menyelesaikan sampai ayat 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Silakan. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita membaca, merenungkan, dan juga pelaku-pelaku kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah Minggu Palmarum atau Minggu Palma sebagai bagian dari ketika Yesus memasuki Yerusalem, akan merayakan perayaan Paskah di sana. Tema yang diberikan adalah Hosana, lihatlah rajamu datang. Boleh kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3 ya. Hosana, lihatlah rajamu datang. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menggemparkan kalau kita melihat ada banyak orang yang datang menyebutkan Hosana bagi anak Daud. Sebelum jauh kita membahas firman Tuhan ini, saya memenggal tema ini dengan dua kebenaran yang harus kita bagi, yaitu Hosana, yang kedua adalah lihatlah rajamu datang. Kata Hosana berarti sebenarnya sebagai puji-pujian. Ada orang berkata Hosana sama dengan haleluya atau pujilah Tuhan. Tapi sebenarnya lebih dalam daripada itu. Kata Hosana menunjukkan Yasa dan anak. Aku mohon engkau selamatkan aku. Aku mohon engkau bebaskan aku. Hosana, selamatkan aku. Aku mohon. Jadi ini sebenarnya pujian tapi juga sekaligus permohonan. Maka ketika dalam Mazmur 118 ayat 25, ini juga menjadi akar kata dari kata Hosana. Bahkan ketika malaikat Tuhan menyampaikan kepada para gembala tentang kelahiran Tuhan Yesus, apa yang dikatakan di sana? Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umat pilihannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ketika kita mengerti kata Hosana, itu berarti tentang permohonan, ya Tuhan selamatkan kami. Dalam dua perikop ini, kata Hosana diungkapkan sebanyak 2 kali dalam anak kalimat dan induk kalimat yang berbeda. Yang pertama adalah Hosana bagi anak Daud. Yang kedua, Hosana di tempat yang maha tinggi. Yang pertama, Hosana bagi anak Daud menunjukkan pada pemahaman tentang
bangsa Israel, konsep bangsa Israel, bahwa Mesias itu adalah berasal dari keturunan Daud. Maka Hosana bagi anak Daud ini menunjukkan keberadaan Allah, bahwa asal dari Yesus adalah keturunan Daud, dan dialah yang menggenapi janji yang dinubuatkan oleh para nabi, secara khusus Nabi Zakaria. Sebagaimana tadi kita baca dalam nats pembimbing kita, Zakaria 9 ayat yang ke-9. Maka Hosana bagi anak Daud memperlihatkan sekali lagi dialah Mesias yang sudah dinubuatkan, dan dia sedang menggenapi nubuatan itu. Maka kata Mesias adalah yang diurapi atau yang diutus oleh Allah. Maka dia adalah yang diutus oleh Allah dari turunan Raja Daud, dan dialah yang menyelamatkan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 1, Lukas pasal yang ketiga membuktikan garis keturunan Yesus, yaitu dari Yusuf dan kemudian ke atas, kemudian itu adalah Raja Daud dari suku Yehuda. Maka benarlah bahwa Mesias itu tidak perlu dinantikan lagi. Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus itu sendiri, dan dia diutus. Maka ada dua pengertian. Hosana bagi anak Daud menunjukkan asal Yesus, yaitu dari keturunan Daud, tapi tidak lepas Hosana di tempat yang maha tinggi itu juga menunjukkan asal Yesus dari surga atau tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin sekilas kita mendengarkan biasa saja, tapi jika kita memaknai sebenarnya bagaimana penyelamatkan kita itu, Hosana anak Daud itu menunjukkan dia keturunan Raja Daud, dia menjadi manusia dan harus menjadi manusia karena dia yang mau menyelamatkan manusia. Tapi Hosana di tempat yang maha tinggi karena dia adalah berasal dari surga dan harus kembali ke surga, dan Hosana di tempat yang maha tinggi, dialah yang diagungkan dan dialah yang dimuliakan karena dia yang maha tinggi mau menjadi manusia untuk melakukan penyelamatan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi dia harus kembali lagi ke tempat yang maha tinggi karena memang dari situlah asalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tunjukkan kepada saya agama-agama di dunia ini tidak pernah Allah mengerjakan penyelamatan itu dikerjakan dengan para manusia, dan kemudian karena memang dia bukan manusia, berasal dari manusia, dia hanya dikandung Roh Kudus sebagai manusia, dan memang dia harus kembali ke surga di tempat yang dia menyatakan kasih dan kuasanya kepada saya dan saudara, dan dia harus menjadi daging karena dia menyelamatkan manusia.
bersama murid-muridnya menurun, dia melari. Tetapi dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihilah. Ini menunjukkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud. Dia mau menjadi anak Daud menjadi dan dia tahu bagaimana hidupnya berbicara di situ. Dia tahu betapa hidupnya dan dia bisa merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, karena dia pernah menjadi manusia. Kita tidak pernah menjadi Allah. Mau menjadi Allah dalam diri kita mungkin sering kita lakukan, tetapi dia pernah menjadi manusia dan dia mengerti akan apa yang kau alami. Dia pernah menangis, dia pernah lapar, dia pernah sedih, dia pernah merasa sepertinya ditinggalkan. Sehingga dia berkata, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan dia tahu kepedihan kita, karena dia mau bersama-sama dengan kita. Hosana bagi anak Daud, amin. Hosana bagi anak di tempat yang maha tinggi, amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, lihatlah rajamu datang. Saudara, istilah lihat di sini bukan hanya lihat, ya udah begitu. Tetapi kata lihat di sini menekankan pada kepastian, sesungguhnya lihatlah dia benar-benar raja, dan yakinilah dan hidupilah. Lihat, kemudian kadang kita kan sedang begitu, lihat, lupa, gitu ya. Kita dengar, kemudian lupa. Ini cerita nih ya, cerita rumah tangga lah ini contohnya. Ini gak apa-apa lah dikasih tahu Pak Pendeta, tak apalah. Jadi saya diskusi sama beliau, Pak, ini kan harusnya kan jadwal kami minggu ketiga atau minggu keempat pergi ke Hutagalung. Jadi saya bilang sama Pak Pendeta, Pak, saya kan khotbah tanggal ini, terus minggu depan sudah Paskah, minggu depannya lagi tidak mungkin kita turun perayaan Paskah, minggu depannya lagi ada peneguhan katekisasi. Jadi kapan kita turun ke Hutagalung? Sudah saya sampaikan sama beliau. Oh iya, udah gitu. Tapi baru dia lihat beberapa waktu kemudian, beberapa hari yang lalu, ternyata minggu ini udah gini sama seperti yang ulang. Pak, saya sudah ngomong beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu. Itulah didengarkan, kemudian nggak dikonsentrasi karena mungkin ada yang dipikirkan dia. Saya nggak perlu, memang nggak usahlah diperdebatkan. Ya memang gitulah faktor-faktor, ya kan? Akhirnya dia bilang, kalau begitu sudah, saya harus pergi ke Hutagalung. Memang dia harusnya pergi hari Jumat, karena biasa kami turun paling tidak Jumat, Kamis, biasa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kalau gitu saya turun hari Jumat, kalau tidak sampai Senin, karena ada yang mau saya kerjakan. Saudara, kadang kita begitu, ya kan? Kita dengar, ya udah tahu begitu, tapi kita tidak apa, dipahusor-husor, dirimang-rimangi, direnung-renungkan. Jadi kata lihat di sini harus dimaknai paling dalam, bukan lihat kemudian dilupakan. Tetapi lihat adalah satu keyakinan, penekanan, bagaimana kita konsentrasi dan menghidupi apa yang kita lihat. Siapa yang kita lihat? Raja yang datang. Siapa Bapak Ibu? Raja yang datang. Raja yang datang itu berbeda dengan raja dunia. Raja yang datang itu raja yang datang dengan keledai. Betul ya, nggak salah ya? Keledai muda. Raja datang dengan keledai.
Bahkan kalau kita melihat itu, keledai miliknya kah? Tidak, tapi milik orang lain, dipinjam. Karena dibilang dalam ayat yang kelima, nanti akan segera kita kembalikan. Dia lahir di kandang domba, milik ayahnya? Tidak. Dia mati, kemudian dimasukkan ke dalam gua. Apakah milik keturunan nenek moyangnya? Minjam. Bahkan ketika dia mau memproklamirkan kepada seluruh bangsa, kepada saya dan saudara, dia hanya menaiki keledai muda. Dia tidak datang dengan kemewahan dan dia tidak datang dengan kemegahan. Apakah dia bisa melakukan kereta kuda dari surga? Bisa. Apakah dia tidak bisa menyuruh malaikat-malaikat datang? Sepertinya ada suatu spektakuler yang terjadi sehingga orang-orang pada waktu itu semua dari segala suku bangsa datang merayakan Paskah supaya makin yakin orang ini bahwa aku raja. Bisa nggak dia lakukan? Bisa. Tapi raja kita tidak melakukan itu. Dia tidak datang dengan kepongahan dan kesombongannya, padahal dia mampu melakukannya. Dan dia tidak datang dengan kemegahan seperti dunia ini lakukan, padahal dia mampu melakukan. Raja di dunia ini akan berlomba-lomba melakukan suatu memperkenalkan dirinya pada suatu kemewahan supaya orang percaya akan dia. Mobil Presiden Amerika Serikat atau The Beast itu adalah mobil yang paling kuat. Dia bisa menahan 9 ton beban. Bahkan ketika dibom pun tidak hancur. Semua didetail sedemikian supaya aman. Bahkan ketika nuklir sekalipun menurut informasi yang saya baca tidak menghancurkan. Maka ketika datang mobil Presiden Amerika itu biasanya ada KW-KW-nya mirip seperti mobil presiden itu, supaya orang bingung karena kalau berbuat jahat kepada presiden yang mananya, karena hampir sama yang mana gitu. Tapi raja yang datang itu dia tidak melakukannya. Bahkan baju murid-muridnya yang dibuka untuk menjadi alas keledai itu. Apa yang saya cari dalam hidup kita? Apa yang kita perjuangkan di dunia ini? Apa yang kita pergumulkan di dunia ini sehingga seolah-olah kita yang lebih hebat dari yang lain. Ia datang kepada kita bukan dengan kemewahan dan kemegahan. Dia datang bukan flexing dan untuk validasi. Tapi dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang Bapak Ibu? Raja. Saudara, seandainya tidak direncanakan, tiba-tiba Bapak Wali Kota saja datang ke gereja kita ini. Tiba-tiba dia datang ke gereja, nggak kasih tahu sama kita. Tiba-tiba datang. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Minimal Bapak Ibu-ibu kami akan selfie, ya kan? Minimal ditunjukkan kepada orang. Bahkan beberapa orang ketika bersalaman dengan Bapak Presiden Jokowi, di ruang tamunya pasti akan dipajang fotonya. Tapi raja dari segala raja itu, untuk mengalasi badannya pun dia harus ada anak muridnya yang membuka bajunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perayaan Paskah mengingatkan kita kembali
bukan dalam sebuah kemewahan. Hidup kita bukan berbicara kemewahan, tapi kesederhanaan. Semuanya dia pinjam, keledai pun dia pinjam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang masih kita miliki di dalam hidup kita, bukan? Tapi terkadang kita hanya fokus pada diri kita. Lihatlah dia yang datang. Amin. Renungkan pada saat ini menjelang hari Paskah ini, menjelang Jumat Agung. Dia yang datang kepada kita. Saudara, suatu hari saya lupa itu dengan, kalau nggak salah, tim waktu kami masih pelayanan di GMI Shalom. Pos PI di Shalom itu kan di Lintong gitu ya. Jadi kalau kami mau ke Lintong lewat, biasanya kami lewat Sini Kalang. Tapi satu kali kami lewat Siantar, lewat Parapat. Saya lupa udah lewat Parapat mau ke arah Balige, tiba-tiba ada niung. Wah, apa itu? Ternyata lewat Bapak Presiden Jokowi. Wah, RI 1 katanya. Langsung turun, saya nggak spontan. Tulang. Aku bilang gitu. Bapak Jokowi. Saudara, itu hanya melintas. Tulang Jokowi lewat. Memang kami nggak dilihat lah, pasti nggak dilihat lah itu. Karena mungkin mereka berpikir nggak bakal ada mungkin masyarakat di sini, karena kami berhenti gitu. Tapi kok RI 1 langsung heboh. Itu yang terjadi pada waktu itu. Ketika raja datang, mereka datang menghempaskan badai yang bajunya ada paling di Hosana bagi anak Daud. Tapi raja yang datang itu adalah bukan sembarang raja. Tapi firman Tuhan katakan, kita melihat kriteria raja yang datang itu. Yang pertama dikatakan dia lemah lembut. Kata lemah lembut di sini bukan seperti konsep-konsep dunia yang bahasanya harus lemah lembut, bukan seperti itu. Tetapi lebih ke arah rendah hati. Dia datang rendah hati, dia tidak mempertahankan haknya. Dia sopan. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, pikul laku yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku adalah rendah hati. Jadi raja yang datang itu adalah raja yang rendah hati. Maka dia tidak mempertahankan kealahannya menjadi milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya untuk penyelamatan. Dan dia raja yang rendah hati itu dikatakan di dalam Zakaria, dia adalah adil dan jaya. Kata adil di situ adalah dia benar. Dia bukan hanya melakukan yang benar, tapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia jaya. Kata jaya itu adalah kata yasa, atau dialah yang menyelamatkan. Jadi raja itu raja yang bukan datang ke megahan tetapi rendah hati. Tapi raja itu juga dia lemah lembut, dia menerima kita, tapi dia juga yang menyelamatkan. Banyak raja-raja di dunia ini. Salah satu raja yang paling kaya itu adalah Raja Salman, Raja Arab. Tapi biasanya raja-raja di dunia ini, atau Raja Thailand juga adalah satu raja yang paling kaya. Biasanya raja itu adalah raja yang selalu apa? Memperkaya diri. Tetapi raja kita bukan. Dia miskin supaya kita kaya. Dan dia datang untuk apa? Supaya diselamatkan kita, dibenarkan kita. Maka dikatakan dalam Zakaria 9 ayat 10, dia datang untuk melenyapkan busur perang. Karena apa? Dialah yang berperang ganti kita. Bahkan Zakaria 9 juga ayat 10 berkata, dia datang untuk memberitakan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya kita memperoleh damai sejahtera di hadapan Tuhan, berdamai sejahtera dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Dan ini juga tema yang kita ambil di dalam perayaan Paskah kita nanti tanggal 26 yang diambil PGI, damai sejahtera di tengah keluarga. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, seandainya Yesus Kristus tidak datang, maka kita tidak diperdamaikan dengan Allah kita, bahkan kita tidak diperdamaikan dengan diri kita. Maka Yesus sang Raja itu, lihatlah dia, mungkin dia tidak
kita adalah keselamatan, dan Dia mengerjakan itu. Dia datang tidak selalu hanya mencukupkan keinginan kita, tetapi Dia memberikan kebutuhan kita. Dan dikatakan wilayah kekuasaannya di bumi dan juga di surga. Lihatlah Dia, lihatlah Tuhan kita. Maka ketika kita melihat Tuhan, dalam Yohanes 12 ayat 15, firman Tuhan berkata, ketika dalam konteks yang sama, Yesus naik ke atas keledai, lihatlah Rajamu sudah datang, maka percayalah kepadanya dan jangan takut. Dia sudah tuntas menyelesaikan hidup kita. Dia sudah menyelesaikan bagi kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah, Dia adalah lemah lembut. Belajarlah terus kepadanya. Dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya. Bahkan tidak ada yang berhak dia untuk bermegah, tapi dia tidak melakukan itu. Dia penuh dengan kerendahan hati. Dia penuh dengan kesederhanaan. Sederhana, tampil apa adanya. Sederhana. Bahkan kalau kita melihat di dalam Lukas itu, ketika dia disunat, kemudian ayah dan ibunya, Maria dan juga Yusuf, mempersembahkan hanya apa? Burung tekukur dan burung merpati. Itu adalah persembahan yang paling kecil di antara pada waktu itu. Sebagai apa? Persembahan orang yang sangat miskin. Dia tidak peduli itu, karena dia tahu bukan itu tujuannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak anti kekayaan, tetapi alangkah celakanya jika karena kekayaan itu kita kehilangan nyawa kita. Maka Yesus sudah menghidupkan nyawa kita. Kita yang berdosa diangkatnya, dipulihkannya. Maka firman Tuhan berkata, lihatlah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari perikop ini juga kita belajar dari sikap murid Tuhan Yesus. Dikatakan firman Tuhan, 2 orang. Saya melihat mencari siapa kira-kira 2 orang, tapi dikatakan 2 orang. Apa yang kita melihat dari kedua orang murid Tuhan Yesus itu? Yang pertama, ayat yang kedua, pergilah ke kampung. Kemudian mereka pergi dalam ayat yang ke-6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Orang yang sudah melihat raja itu, orang yang sudah merasakan karya raja itu dalam hidupnya, dia akan terus belajar taat. Taat sampai mati. Bukan awal yang menentukan, tapi akhir, kata pengkhotbah. Maka belajarlah terus taat sampai mati. Taat sampai mati. Para murid ini, mereka taat. Mereka tidak membantah. Mereka taat kepada Tuhan. Jika kita melihat sang raja itu, belajarlah terus taat. Jika engkau terus belajar, sudah menikmati keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu, belajarlah taat kepadanya. Belajarlah terus taat dan taat kepadanya. Dan yang kedua, apa yang mau kita lihat di sana? Ayat yang ke-7. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Pengorbanan. Adakah yang lebih besar yang kita bisa persembahkan dan kita korbankan dalam hidup kita? Tidak ada. Pengorbanan Tuhan besar dan sempurna buat saya dan saudara. Maka tak ada satu pengorbanan yang kita berikan selain daripada hidup kita yang kita korbankan kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tak berhenti kasih setianya. Amin. Saya rindu keyboard saja untuk kita menyanyikan satu ref pujian seperti apa yang dikatakan pujian ini. Ku nyanyi Hosana. Amin. Saudara, mari kita sebagaimana seperti yang tadi. Ketika tadi pagi mati lampu dan mati listrik, bahkan mati musik. Saya rindu hanya keyboard saja main.
Sebenarnya saya bersyukur pada waktu itu. Satu sisi saya berpikir begini, pujian ketika dinaikkan Hosana bagi sang anak raja dan Daud itu, mereka tanpa musik, mereka tanpa apa-apa, mereka begitu hening. Tapi pujian itu disampaikan kepada sang raja yang agung itu. Dan saya rindu semua jemaat Tuhan, hari ini kita mau menaikkan pujian dengan lembut, dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Saya rindu satu saja, untuk kita bersama-sama mengagungkan Dia yang besar. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Tidak ikut, tapi saat ini bukankah kita sudah merasakan dan melihat karya Raja itu dalam hidup kita? Naikkanlah pujian dan pengagunganmu kepada Tuhan, Dia yang tidak mempertahankan kemewahan dan keagungannya, tapi Dia merendahkan dirinya supaya kita selamat dan memperoleh keselamatan. Agungkanlah Dia, tinggikanlah Dia. Engkau besar Tuhan, Engkau agung dan mulia Tuhan, penuh kasih setia dan rahmat. Siapakah aku Tuhan, sehingga Kau datang menyelamatkanku? Bahkan Engkau tidak memperhitungkan setiap pelanggaranku. Bahkan di dalam dosaku pun Engkau sudah mati Tuhan. Engkau Raja yang maha tinggi, tapi datang menjadi manusia. Bahkan tidak sama seperti manusia biasa. Engkau Raja yang besar, tapi Engkau tidak seperti raja-raja yang kukenal. Tapi Engkau Raja yang mulia dan agung itu. Terima kasih Tuhan, Engkau agung dan mulia. Saya undang semua kita berdiri. Pujian ini sekali lagi kita naikkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita yang agung. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku. Dan ku agungkan
bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dan Engkaulah Allah yang diagungkan. Hosana di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami disegarkan lagi lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini, kiranya Kau menerimanya sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap memberi hanya di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian dengan gambus dan kecapi.